Kalau hidup hanya untuk menunggu mati, lebih baik aku melompat sekarang. Kalimat itu jatuh seperti pisau ke udara malam. Tajam. Dingin Putri Sultan berdiri di tepi menara tertinggi istana, gaunnya berkibar diterpa angin, matanya kosong seperti langit tanpa bintang di bawah sana, kota tertidur, tak tahu bahwa seorang putri sedang menawar hidupnya sendiri dengan kehampaan. Tidak ada doa yang bisa menyelamatkanku, gumamnya lirih, hampir seperti ejekan pada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau dari sudut sunyi manapun di dunia, semoga hati kalian dilapangkan. Tuliskan di komentar, dari mana kalian menyimak cerita ini, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup, seberat apapun, selalu punya celah cahaya. Malam itu, angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari taman istana. Bulan menggantung pucat, seakan ragu apakah ia harus bersinar atau bersembunyi. Lampu-lampu obor di dinding istana berkelip lemah, seperti napas orang tua yang menunggu ajal. Di kejauhan, suara air sungai mengalir, mengingatkan bahwa waktu tak pernah berhenti, meski hati manusia sering ingin menyerah. Menara tempat sang putri berdiri terasa dingin. Batu-batunya menyimpan cerita ratusan tahun, tentang kejayaan, pengkhianatan, dan air mata yang tak pernah ditulis sejarah. Namanya Putri Zahra, putri tunggal Sultan Al-Faris. Sejak kecil, hidupnya tampak sempurna di mata rakyat. Istana megah, pakaian sutra, pelayan yang tunduk. Namun di balik itu, Zahra tumbuh dalam kesepian yang sunyi dan panjang. Ibunya wafat saat ia berusia 7 tahun. Sejak itu, istana terasa seperti makam besar. Ayahnya, sang sultan, mencintainya, tetapi mencintai dengan jarak, dengan aturan, dengan tuntutan. Zahra tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Tekanan untuk sempurna, larangan untuk rapuh, dan kesepian yang tak boleh diakui. Bertahun-tahun ia tersenyum palsu, bertahun-tahun ia belajar menahan tangis. Hingga suatu malam, jiwanya lelah. Bukan karena satu kejadian, tapi karena akumulasi luka yang tak pernah sembuh. Di sudut kota, dekat gerbang pasar yang sepi, hiduplah seorang pengemis tua bernama Kakek Rashid. Pakainya lusuh, jalannya tertatih, rambutnya memutih seperti abu sisa api. Orang-orang sering mengusirnya. Anak-anak mengejeknya, namun matanya tenang, dalam. Seolah telah melihat terlalu banyak kehilangan hingga tak lagi takut apapun. Setiap hari, tanpa diketahui siapapun, Kakek Rashid memperhatikan istana dari kejauhan. Bukan karena iri, tapi karena empati. Ia sering melihat Zahra berjalan sendirian di taman istana, matanya kosong, langkahnya berat. Anak itu memikul beban yang bukan miliknya. Gumamnya suatu hari. Langit malam tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang semula hanya berbisik kini mendorong dengan kasar, seolah ingin menyelesaikan apa yang sedang dipikirkan Zahra. Gaun putihnya berkibar liar, ujung kainnya terangkat dan melilit kakinya sendiri. Dalam satu langkah yang nyaris tak disadari, telapak kakinya menginjak batu menara yang licin oleh embun malam. Tubuhnya terhuyung. Waktu seakan melambat. Zahra merasakan jantungnya jatuh lebih dulu sebelum tubuhnya menyusul. Nafasnya terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak menatap kehampaan di bawah sana. Jurang gelap yang siap menelan namanya, gelarnya, dan seluruh kisah hidupnya tanpa sisa. Jadi, begini akhirnya, batinnya. Namun tepat di detik ketika ujung kakinya kehilangan pijakan sepenuhnya, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Sebuah tangan. Kasarnya bukan main. Kulitnya keras, penuh retakan, dan dingin oleh udara malam. Namun genggamannya sangat kuat. Bukan genggaman orang yang ingin memiliki, melainkan genggaman seseorang yang takut kehilangan. Jangan. Suara itu pecah. Parau. Gemetar. Jangan sekarang, nak. Jangan. Pergelangan tangan Zahra terasa perih saat tubuhnya tersentak kembali ke arah menara. Ia terjatuh ke lantai batu. Napasnya tersengal, dada naik turun tak beraturan. Dunia berputar. Suara angin bercampur dengan degup jantungnya yang hampir meledak. Ia menoleh dengan kasar. Di hadapannya berlutut seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, napasnya terseret-seret seolah paru-parunya penuh debu usia. Jubahnya compang-camping, dan jari-jari tangannya gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang belum reda. Takut kehilangan seseorang yang bahkan belum pernah ia kenal. Mata mereka bertemu. Dan di sanalah Zahra terpaku.
Tak ada nafsu, tak ada harapan akan imbalan, tak ada rasa takut pada kematian. Yang ada di mata pengemis tua itu hanyalah kepedulian murni, kepedulian yang begitu telanjang hingga menyakitkan untuk dilihat. "Siapa kau?" Suara Zahra bergetar, bukan karena marah, tapi karena jiwanya baru saja ditarik kembali ke dunia tanpa izin. Pengemis itu menunduk, seolah merasa tak pantas menatapnya terlalu lama. Hanya orang lewat yang tak ingin melihat satu jiwa lagi menyerah malam ini. Angin kembali berdesir. Namun kini, Zahra masih hidup. Begitu napas Zahra mulai kembali teratur, rasa malu berubah menjadi amarah yang membara. Ia bangkit dengan kasar, mengibas debu dari gaunnya seolah sentuhan tanah itu adalah hinaan. Matanya yang basah kini menajam, menatap lelaki tua di hadapannya dengan sorot dingin yang selama ini ia gunakan untuk menjaga jarak dari dunia. "Berani-beraninya kau menyentuhku," katanya tajam, suaranya menggigil namun penuh arogansi yang dipelajari sejak kecil. "Kau tahu siapa aku?" Pengemis tua itu tetap berlutut. Punggungnya semakin membungkuk, bukan karena takut, melainkan karena ia telah terbiasa berada di posisi paling rendah. "Aku tahu kau Putri Sultan," jawabnya pelan. "Tapi malam ini, kau hanyalah seorang anak yang sangat lelah." Kalimat itu menghantam Zahra lebih keras daripada tamparan. "Apa yang kau tahu tentang lelah?" Zahra tertawa pahit. "Kau hidup di jalanan, meminta-minta, tak punya apa-apa. Jangan samakan penderitaanmu dengan hidupku." Ia melangkah mendekat, menunjuk wajah lelaki tua itu. "Kau pikir dengan menyentuhku, kau jadi pahlawan? Kau hanya pengemis. Tak lebih." Kata-kata itu keluar seperti racun. Bahkan angin seakan berhenti sesaat, memberi ruang bagi hinaan itu menggema. Namun kakek Rashid tak membalas. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya tak ada kemarahan. Tak ada luka ego. Yang ada hanyalah penerimaan orang yang telah terlalu sering diremehkan hingga hinaan tak lagi melukai. "Benar," katanya lirih. "Aku memang tak punya apa-apa. Bahkan harga diri pun sering tak tersisa." Ia tersenyum tipis. "Tapi aku pernah kehilangan segalanya. Dan aku tahu, rasa ingin berhenti itu seperti apa." Zahra mendengus. "Jangan sok bijak. Aku tak butuh nasihat dari orang yang hidupnya saja gagal." Angin kembali berhembus. Obor di dinding bergetar. Pengemis tua itu bangkit perlahan, lututnya bergetar. Ia menjaga jarak, seolah tak ingin membuat Zahra merasa terancam. "Aku tidak datang untuk mengajarimu," katanya lembut. "Aku hanya tidak ingin kau mati dengan perasaan sendirian." Kata sendirian membuat dada Zahra sesak. Ia memalingkan wajahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Pergi," katanya dingin. "Sebelum penjaga istana melihatmu dan mematahkan tulang-tulangmu." Namun kakek Rashid tetap di sana. Diam. Teguh. Seperti seseorang yang telah memutuskan bahwa malam itu, hinaan apapun tak akan membuatnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, Zahra membenci dirinya sendiri. Karena sebagian kecil dari hatinya berharap lelaki tua itu memang tidak pergi. Keheningan menggantung di antara mereka, tebal seperti kabut yang tak mau menyingkir. Zahra berdiri memunggungi menara, tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan sesuatu yang tak ingin ia akui. Di belakangnya, jurang masih menganga, seolah menunggu dengan sabar, yakin bahwa ia akan dipanggil kembali. Kakek Rashid memecah diam itu dengan suara yang hampir tenggelam oleh angin. "Jika kau mengizinkanku," katanya perlahan, sangat hati-hati, seolah setiap kata bisa melukai, "aku ingin memintamu satu hal yang sederhana." Zahra menoleh cepat, alisnya terangkat sinis. "Permintaan?" Ia tertawa pendek, kering. "Kau menyelamatkanku agar bisa meminta imbalan? Aku sudah menduganya." Kakek Rashid menggeleng pelan. Rambut putihnya bergoyang tertiup angin. "Bukan harta. Bukan kekuasaan." Ia menarik napas panjang. "Hanya, bertahanlah satu hari lagi." Zahra membeku. "Apa?" Suaranya meninggi. "Itu saja?" Ia tertawa lebih keras kini. Tawanya bergetar, nyaris seperti tangisan yang dipaksa berubah bentuk. "Kau kira hidup bisa diperbaiki hanya dengan menunda kematian satu hari?" Ia melangkah mendekat, menatap lelaki tua itu dari atas ke bawah.
Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. 1 hari atau 1000 hari, semuanya sama kosongnya. Kakek Rashid menatapnya tanpa gentar. Mungkin, katanya jujur. Aku tidak tahu hidupmu. Tapi aku tahu satu hal, tak ada jiwa yang ingin mati. Yang ada hanya jiwa yang ingin rasa sakitnya berhenti. Kata-kata itu membuat tenggorokan Zahra tercekat. Ia membuang muka, lalu berkata cepat, seolah ingin menutup celah di dadanya. Baik, katanya dingin. Aku akan bertahan sampai fajar. Ia tersenyum miring. Jika aku masih ingin hidup setelah itu, aku akan mengabulkan permintaan apapun darimu. Janji itu keluar begitu saja. Ringan. Kosong. Janji dari seseorang yang yakin bahwa fajar tak akan mengubah apapun. Kakek Rashid terdiam sejenak. Lalu ia menunduk, bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan syukur yang dalam. Itu sudah lebih dari cukup, bisiknya. Zahra menatap langit malam, merasa bodoh telah mengucapkan janji yang tak ia niatkan. Dalam hatinya ia berkata, biarlah. Esok pagi aku tetap akan sama. Dan lelaki tua ini akan pergi dengan harapannya yang sia-sia. Ia tak tahu bahwa malam itu, sesuatu yang kecil dan mustahil sedang mulai bergerak pelan di dalam dadanya. Kakek Rashid tidak mengeluarkan jimat, tidak pula membaca mantra yang menggelegar. Ia hanya duduk di lantai batu menara. Perlahan, seolah takut membuat suara yang terlalu keras bisa memecahkan hati yang rapuh di hadapannya. Duduklah, katanya lembut, hampir seperti bisikan ayah kepada anak yang ketakutan. Zahra ragu. Harga dirinya menolak, tetapi tubuhnya, entah mengapa, menuruti. Ia duduk dengan jarak aman, punggungnya bersandar pada dinding dingin menara. Batu itu terasa keras, namun kehadiran lelaki tua di depannya memberi rasa aneh. Tidak nyaman, tetapi juga tidak mengancam. Kita tidak akan bicara tentang kematian, ujar kakek Rashid pelan. Hanya tentang napas. Ia mencontohkan lebih dulu. Tarikan napasnya panjang, berat, penuh bunyi usia. Tarik, pelan. Tahan sebentar, lalu lepaskan, seakan kau melepaskan beban yang tak sanggup kau pikul sendiri. Zahra mendengus kecil. Namun ia mencoba. Tarikan pertama terasa menyakitkan. Dadanya seperti terkunci. Tarikan kedua membuat tenggorokannya panas. Pada tarikan ketiga, air mata jatuh tanpa peringatan. Ia menangis, bukan dengan suara keras, tapi dengan bahu yang bergetar, napas yang patah-patah, dan dada yang terasa runtuh dari dalam. Kakek Rashid tak menyela. Ia hanya duduk, menjadi saksi bagi kesedihan yang akhirnya diizinkan keluar. Lalu ia mulai bercerita. Tentang anaknya yang meninggal di pelukannya karena kelaparan. Tentang bagaimana ia pernah berteriak pada Tuhan, menyalahkan dunia, bahkan membenci hidup. Aku ingin mati saat itu, katanya jujur. Setiap pagi terasa seperti hukuman. Zahra menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa jijik, tanpa jarak. Tapi suatu hari, lanjutnya, aku melihat matahari terbit. Hangat. Sama seperti hari ini. Dan aku berpikir, jika aku mati, aku tak akan melihatnya lagi. Kata-kata itu sederhana. Tidak menggurui, tidak memaksa. Namun entah mengapa, dada Zahra terasa sedikit lebih lapang. Napasnya mulai teratur. Tangisnya melambat. Di antara isak yang tersisa, muncul satu perasaan asing. Bukan bahagia, tapi lega. Seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendirian memikul lukanya. Dan di balik semua itu, jauh di dalam jiwanya yang selama ini membatu, sebuah harapan kecil, sangat kecil, mulai berdenyut pelan. Waktu berjalan nyaris tanpa terasa. Malam yang semula pekat mulai menipis, seolah langit perlahan mengelupas kesedihannya sendiri. Angin tak lagi menusuk. Ia berubah lembut, menyentuh wajah Zahra seperti tangan ibu yang telah lama hilang dari ingatannya. Kakek Rashid terdiam. Ia menengadah, menatap ufuk timur dengan mata yang berkaca-kaca. Lihatlah, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Ia datang. Zahra mengikuti arah pandangnya dengan enggan. Awalnya, tak ada apa-apa, hanya garis abu-abu tipis di antara gelap dan terang. Namun garis itu perlahan berubah jingga, lalu emas, lalu cahaya yang menetes pelan ke langit, seperti luka yang akhirnya sembuh. Fajr.
Zahra tercekat. Dadanya bergetar hebat. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kira telah mati. Napasnya tertahan, lalu terlepas bersama isak yang tak bisa ia kendalikan. Air mata mengalir deras kini. Bukan air mata putus asa, melainkan air mata keterkejutan, karena ia masih di sini. Karena ia melihat pagi lagi. Tangannya gemetar saat ia menekan dadanya sendiri. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara pecah. "Kenapa? Rasanya berbeda." Kakek Rashid tidak menjawab segera. Ia membiarkan Zahra merasakan detik itu sepenuhnya. "Karena kau tidak mati malam ini," katanya akhirnya. "Dan karena kau mengizinkan dirimu merasakan." Zahra menangis tersedu-sedu. Tubuhnya membungkuk, bahunya terguncang, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat aman untuk runtuh. Ia tak peduli pada gelar, martabat, atau siapa yang mungkin melihat. Yang ada hanya dirinya, rapuh, hidup, dan nyata. Ia menatap kembali cahaya pagi itu dengan mata basah. Aku masih hidup," katanya, tak percaya. "Dan aku tidak ingin pergi." Kalimat itu keluar perlahan, seperti pengakuan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Ia menoleh pada kakek Rashid, wajahnya penuh keheranan dan ketakutan yang bercampur harapan. "Aku pikir tak ada yang bisa berubah," katanya lirih. "Aku pikir aku sudah selesai." Kakek Rashid tersenyum, senyum kecil yang syarat makna. "Keajaiban tidak selalu mengubah hidupmu sekaligus," ujarnya. "Kadang ia hanya membuatmu ingin bertahan, dan itu sudah cukup." Zahra memeluk dirinya sendiri, menangis dalam cahaya fajar. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berani berpikir, "Mungkin, hidup belum selesai denganku." Cahaya pagi semakin terang, namun di hati Zahra justru muncul bayangan gelap yang berbeda. Bukan keputusasaan seperti sebelumnya, melainkan rasa bersalah yang perlahan menyusup, menekan dadanya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Setiap kata kasar yang ia ucapkan malam tadi kini terulang di kepalanya, satu persatu, seperti gema yang tak mau pergi. Ia menatap kakek Rashid. Lelaki tua itu masih duduk di tempat yang sama, punggungnya membungkuk, tangannya terlipat di pangkuan. Ia tampak sangat kecil di bawah sinar matahari pagi, rapuh, sederhana, dan seolah bisa menghilang kapan saja tanpa jejak. Zahra berdiri perlahan. Langkahnya ragu, seperti seseorang yang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah mendekat terasa berat oleh ingatan akan hinaan yang ia lemparkan tanpa belas kasihan. "Aku," suaranya tercekat. Ia menarik napas panjang, namun kata-kata tetap sulit keluar. Harga diri yang selama ini menjadi tameng kini runtuh, tak bersisa. Ia akhirnya berlutut. Gerakan itu spontan, jujur, dan mengejutkan bahkan bagi dirinya sendiri. Gaun kebesaran putri istana menyentuh lantai batu menara yang dingin, sejajar dengan pakaian compang-camping lelaki tua di hadapannya. "Maafkan aku," katanya akhirnya, suaranya pecah, matanya dipenuhi air. "Aku menghina dirimu. Aku merendahkanmu. Aku bicara seolah penderitaanku lebih suci daripada penderitaanmu." Air mata jatuh satu persatu, membasahi batu. "Aku lupa bahwa kau juga manusia." Kakek Rashid terkejut. Ia mencoba bangkit, panik melihat seorang putri berlutut di hadapannya. "Jangan begitu, nak," katanya cepat. "Aku tidak pantas." "Tidak," Zahra menggeleng keras. "Akulah yang tidak pantas." Ia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. "Kau menyelamatkanku tanpa meminta apapun. Sementara aku menyambutmu dengan racun." Hening menyelimuti mereka. Burung-burung pagi berkicau, seolah dunia berjalan seperti biasa, tak tahu bahwa di menara itu sebuah jiwa sedang belajar menebus kesalahannya. Kakek Rashid akhirnya mengangkat wajah Zahra dengan dua jari tuanya yang gemetar. Sentuhannya ringan, penuh kehati-hatian. "Aku tidak datang untuk diakui," katanya lembut. "Dan aku tidak menolongmu agar kau berutang." Ia tersenyum kecil. "Aku menolongmu karena suatu hari, seseorang juga menolongku tanpa syarat." Kata-kata itu membuat Zahra menangis lebih keras. Bukan karena sakit, melainkan karena ia baru menyadari betapa miskinnya hatinya selama ini. Miskin empati, miskin kerendahan, miskin kemanusiaan.
Di pagi itu, penebusan tidak datang dalam bentuk hukuman, melainkan dalam bentuk pengampunan yang tak diminta. Zahra masih berlutut ketika matahari sepenuhnya terbit, cahayanya kini jatuh tepat di wajahnya tanpa menyisakan bayangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menutupi apapun. Tidak gelar. Tidak kesempurnaan. Tidak kepura-puraan yang selama ini ia bangun setinggi dinding istana. Ia menatap kakek Rashid lama. Bukan lagi sebagai putri yang melihat pengemis, melainkan sebagai manusia yang menatap manusia lain. Aku ingin jujur, katanya pelan. Suaranya tak lagi bergetar oleh tangis, melainkan oleh keberanian yang baru tumbuh. Semalam, aku tidak hidup karena nasihatmu. Kakek Rashid mengerutkan kening, seolah khawatir ia salah paham. Aku hidup, lanjut Zahra, karena caramu duduk bersamaku tanpa merasa lebih tinggi. Karena kau tidak memaksaku kuat. Karena kau tidak menganggapku lemah. Ia menarik napas dalam-dalam. Seumur hidupku, semua orang ingin aku menjadi sesuatu. Putri yang sempurna, simbol kerajaan, wajah kekuasaan. Tapi tidak ada satupun yang bertanya apakah aku sanggup. Air mata kembali menggenang, namun kali ini ia tidak jatuh. Kau adalah orang pertama yang melihatku bukan sebagai peran, tapi sebagai jiwa. Kakek Rashid menunduk, dadanya naik turun pelan. Aku hanya mendengarkan, katanya lirih. Itu saja yang bisa kulakukan. Zahra menggeleng. Tidak. Kau memberiku sesuatu yang tak pernah kubeli dengan kekayaan istana. Ia menyentuh dadanya sendiri. Kau memberiku izin untuk merasa. Ia bangkit perlahan, berdiri sejajar dengan lelaki tua itu. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Jika kau bertanya siapa yang menyelamatkanku, ucapnya mantap, aku tidak akan menyebut keajaiban, doa panjang, atau nasib. Ia menatap mata kakek Rashid dengan penuh keyakinan. Aku akan menyebut ketulusan. Kakek Rashid terdiam lama. Bibirnya bergetar, namun ia menahan tangisnya. Jika begitu, katanya akhirnya, aku bersyukur masih hidup cukup lama untuk berguna bagi seseorang. Zahra tersenyum kecil. Senyum yang tidak dipelajari, tidak dilatih, tidak dibuat untuk siapapun. Senyum seorang manusia yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Dan dalam pengakuan itu, ia menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan di puncak kekuasaan, melainkan sering bersembunyi di tangan-tangan yang paling sering diabaikan. Pagi telah sepenuhnya hadir. Kota mulai terbangun perlahan di bawah menara istana. Suara pintu kayu dibuka, langkah kaki pedagang pagi, dan denting kehidupan yang kembali berdenyut. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak pernah tahu bahwa semalam, satu jiwa hampir memilih untuk berhenti. Zahra berdiri di tepi menara, bukan lagi menghadap jurang, melainkan membelakangi kegelapan. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, berbeda dari angin malam yang mendorongnya menuju kehampaan. Kini, angin itu seakan mengajak, turunlah, hidup menunggumu. Ia menoleh untuk mencari kakek Rashid. Namun lelaki tua itu telah melangkah pergi. Sosoknya tampak kecil dari kejauhan, menyusuri jalan batu menuju gerbang kota, jubah lusuhnya bergoyang pelan mengikuti langkah yang tertatih namun mantap. Ia tidak menoleh. Tidak menunggu ucapan terima kasih. Tidak meminta janji ditepati. Zahra ingin memanggilnya. Ingin berlari dan menghentikannya. Ingin mengatakan bahwa istana memiliki kamar hangat, makanan cukup, dan perlindungan. Namun kakinya terhenti. Ia tiba-tiba mengerti. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengingatkan. Air mata kembali mengalir di pipinya, tapi kali ini ia tidak menyekanya. Ia membiarkannya jatuh sebagai saksi bahwa pertemuan itu nyata, bukan mimpi yang akan memudar bersama pagi. Zahra menuruni menara perlahan. Setiap anak tangga terasa seperti langkah menuju hidup baru, hidup yang masih berat, masih penuh luka, namun tidak lagi ingin ditinggalkan. Di halaman istana, sinar matahari menyentuh kolam air, menciptakan pantulan cahaya yang bergetar. Zahra berhenti sejenak, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Putri Sultan. Ia melihat seorang perempuan yang sedang belajar hidup. Jauh di luar tembok istana, kakek Rashid berhenti sejenak di tepi jalan. Ia menengadah ke langit, tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, entah doa,
entah ucapan syukur. Terima kasih, katanya pada pagi. Satu jiwa bertahan hari ini. Ia lalu melangkah lagi, menyatu dengan keramaian, menjadi anonim seperti semula. Namun sejak hari itu, Zahra berubah. Ia lebih sering berjalan tanpa pengawal. Lebih sering mendengar daripada memerintah. Dan setiap kali melihat pengemis di sudut jalan, ia teringat satu hal yang tak pernah lagi ia lupakan. Bahwa makna hidup tidak selalu diajarkan oleh mereka yang memiliki segalanya, melainkan oleh mereka yang telah kehilangan hampir semuanya, namun tetap memilih untuk peduli. Dan di setiap matahari terbit, Putri Sultan itu berjanji dalam hati, selama ia masih bernapas, hidup akan selalu diberi satu hari lagi. Tamat.